Ya Pak, oke. Terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami ada berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami sehingga kami boleh siap untuk bersekutu pada pagi hari ini dan siap mendengarkan firman-firman yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Pastor kami, Paul. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh menikmati satu hari lagi daripada penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh Engkau bimbing terus ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh awali doa pagi ini. Mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Nama-Mu yang agung. Kami berdoa. Amin. Ya, haleluya. Kita matikan mikrofonnya. Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita akan memulai ya Pak David Leo yang akan memimpin pujian penyembahan pada pagi hari ini. Silakan Pak Evangelis David Leo. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati kita. Setiap kali pujian yang dinaikkan, biarlah itu disanggupkan Tuhan untuk keluar dari hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sepakat datang kepada-Mu Tuhan, biar membawa semua keberadaan kami, apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama-Mu. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi. Hatiku siap ya Allah, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah kambusan kecapi. Bangunlah hai jiwaku, aku mau membangunkan fajar. Mari sama-sama. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi. Hatiku siap ya Allah, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah kambus dan kecapi. Bangunlah hai jiwaku, aku mau membangunkan fajar. Lagi sekali. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi. Hatiku siap ya Allah, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah kambusan kecapi. Bangunlah hai jiwaku, aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Oh, aku mau membangunkan fajar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami bersukacita, karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan pengharapan baru setiap pagi. Haleluya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.
dalam bahasa Indonesianya ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Kita ulangi ya. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya lah jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberikan pengharapan baru buat kami. Kami tahu terus Kau menghibur kami. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap yang lelah itu dibangkitkan. Yang lemah Tuhan diberi kekuatan baru. Biar pagi ini Tuhan, setiap belenggu yang membelenggu kami hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa ada kuasa di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menggunakannya itu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau memeluk kami. Engkau sendiri yang ada menyatakan dirimu di dalam bilik doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pada saat video ini diputar lagi, YouTube ini dilihat lagi. Tuhan jamahan-Mu nyata untuk setiap kami. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Ini terjemahan yang lain ya. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Haleluya. 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 Yesus Engkau baik. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Benar Tuhan, oh, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu terus menjamah kami, biar kami disanggupkan mengagungkan Engkau, menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Biar setiap kami berurusan dengan Engkau sendiri, biar setiap kami datang kepadamu Tuhan, meninggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Bersama-sama serukan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bersama-sama nyanyikan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, oh
Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Reina, bolehkah berdoa buat firman Tuhan? Ya, mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Yehova. Selamat pagi ya Roh Kudus, selamat pagi para malaikat. Kami boleh bangun dengan semangat baru, kekuatan baru, harapan baru di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mencari hadirat-Mu Bapa sebelum kami melakukan kegiatan-kegiatan kami di hari yang Tuhan tambahkan lagi satu hari pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, marilah ya Kudus bekerjalah dengan bebas. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran kami Tuhan yang lain. Kami hanya mau fokus kepada firman-Mu Tuhan. Bapa, bicaralah. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Janganlah kiranya Bapa hitung dosa kami. Karena kami tahu Tuhan, siapakah yang sanggup jika Bapa tidak mengasihani kami, mengampuni dosa kami. Bapa, kami berdoa biarlah anak-anak kami juga Bapa yang atau keluarga besar kami atau siapapun juga keluarga-keluarga kami boleh mau mengikuti ibadah fajar ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh-sungguh biarlah makin banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan pembacaan firman dan firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu Bapak Pastor Paul ya Tuhan. Urapi beliau Tuhan. Urapi juga Bu Ana ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Khususnya di hari-hari Pentakosta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Ibu Nerliana membaca, ya mikrofonnya sudah bisa tolong baca Kejadian 5 ayat 21 sampai 32. Baik, Pastor, terima kasih. Selamat pagi, Pastor dan Bu Anu dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dengarkan sejenak Kejadian 5 ayat 21 sampai 32. Berbunyi demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikian, Pastor. Haleluya. Ibu Ana akan membacakan Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Tidak bagus sekali ya, firman Tuhan selalu indah, selalu bagus. Setiap saya baca selalu ada yang baru. Ini saya baca Yeremia 29 ayat 7 dari SMP kelas 3. Ya. Doa syafaat untuk kota. Wah, keren pokoknya zaman itu wah, kita menggebu membara. Senang sekali ya waktu itu ya, betapa cinta yang mula-mula itu membakar hati saya sehingga saya turun ke jalan beritakan Injil di terminal-terminal. Naik turun bis ngamen lagu rohani bagi-bagi traktat sampai pendeta kelojotan. Pendetanya yang kelojotan. Saya kemarin nonton baca di komentar di YouTube, lu yang teriak kok gue yang deg-degan ya. Memang netizen itu ada lu yang teriak gue yang deg-degan, itu tandanya cinta. Istri saya itu kalau dengar suara saya datang itu kan satu sekolah dulu kan, satu SMA, begitu dengar saya kelasnya dia itu di hampir dekat ke itu ya. Jadi setiap kali saya datang, dia pasti lihat saya, katanya deg-degan. Itu namanya cinta. Kita kan dari SMA ya pacaran ya. Itu sama tuh, Paul yang teriak kok gue yang deg-degan ya. Deg-degan takut-takutnya dibakar. Haleluya, deg-degan takut gerejanya dibakar. Nah itu namanya cinta. Cinta itu buta memang. Membabi buta maksudnya. Luar biasa. Tapi hari ini firman Tuhan luar biasa sekali ya. Cinta yang sama itu terus kemudian membakar saya berkali-kali. Sekalipun saya pernah meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu setia dan Tuhan taruhkan lagi cinta itu. Lebih lagi. Aduh, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Wah itu indah sekali ya. Cinta itu suami istri juga sama ya. Suami istri itu kalau cintanya dipulihkan. Jadi jangan cari yang baru. Anda udah capek sama istrimu, sama suamimu gara-gara mencet odol. Udah, pegatan. Jangan. Itu nanti, kalau Tuhan pulihkan hidupmu ya, cintanya itu luar biasa. Waktu istrimu salah mencet odol, nanti kamu pegang, yang mencetnya tuh gini loh yang. Aduh, kayak filmnya Demi Moore itu loh. Ghost itu kan. Dilus-elus tangannya, odolnya dipetet sekalian dilus. Itu cintanya itu kalau udah dipulihkan itu. Aduh, luar biasa. Dari salah mencet odol mau pegatan, sampai odol pun bisa menjadi roman-romanan. Nah, itu tadi, luar biasa kan. Itu cinta yang dari Tuhan itu begitu sempurna ya. Nah, itu juga sama. Cinta kita pada Tuhan itu membuat kita bisa mengasihi sesama kita dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata, ciri khas orang lahir baru, dia pengen beritakan Injil kepada tetangganya, kepada orang tuanya, kepada sanak familinya, kepada kotanya, kepada bangsanya. Kalau Anda nggak ada kerinduan itu, saya kok ragu Anda sedang lahir baru atau tidak. Ya. Nah, ada satu hal juga, ya, yaitu berdoa. Berdoa syafaat. Ada orang-orang yang sampai mengklaim dirinya adalah pendoa syafaat. Wih, keren banget. Saya bilang, ini profesi baru di dalam dunia beralkitaban. Namanya Alkitab, perlu kita tulis ulang. Ya kan? Ada profesi pendoa syafaat, ada penginjil, ada apa namanya? Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Satu lagi nampaknya, ini orang kitim yang jarinya 6, pendoa syafaat. Orang kitim, jarinya 6 kan.
Nah, itu mungkin perlu ditulis lagi itu ya. Itu Paulus kurang wawasannya itu. Harusnya ada orang kirim jarinya 6 Pak Paulus. Nanti kapan-kapan kalau saya diizinkan Tuhan nulis Alkitab, saya tulis 6 ya. Satu doa syafaat itu, profesi pendoa syafaat. Ngawur, doa syafaat itu bukan profesi. Pendoa syafaat itu adalah semua 5-5-nya kudu berdoa syafaat. Ketika Yeremia 29 ini ditulis, yang dimaksud berdoa itu semua orang Yahudi berdoa bagi kesejahteraan kotanya. Bukan cuma para imam doang, bukan cuma orang-orang khusus, bukan para nabi saja yang disuruh berdoa. Semua. Nah, bahkan bukan cuma berdoa syafaat saja, tetapi apa? Juga mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, saya banyak ya, saya suka ada orang Yahudi yang kami injili ya, dan dia terima Yesus, dia mau, dan dia bahkan nanti kalau kamu punya gereja sendiri, saya akan jadi pianismu. Dia pemain piano keren banget ya, udah tua pemain piano, wah keren banget. Anak saya diajarin piano sama dia, wah saya ngeliat, wah ini anak saya itu belajar sama saya nggak maju-maju, diajari dia sebentar udah kemana-mana tangannya. Maksudnya dalam arti hurufiah bener-bener, artinya dalam arti metafor bener-bener pinter itu, jadi pinter. Nah, saudara, orang Yahudi ini suka saya tanya-tanya, kenapa orang Yahudi itu di mana-mana itu selalu luar biasa, ya kan? Selalu pegang kota, selalu pegang wilayah, selalu dia tidak menjadi penguasa. Orang Yahudi itu tidak suka menjadi pejabat. Itu yang lucu ya. Orang Yahudi seluruh dunia tidak suka jadi pejabat, tapi mereka selalu menjadi pedagang di mana-mana itu. Dan mereka yang mensponsori para pejabat ini. Itu saya tanya, kenapa? Jadi kalau Anda lihat, Presiden Amerika berturut-turut sebelum Joe Biden, itu semua sponsornya orang Yahudi semua. Dan harus minta restu dari orang Yahudi dulu. Yang Joe Biden ini agak istimewa, saya juga nggak ngerti kenapa. Selalu minta restu, termasuk Donald Trump, apalagi. Wah, Donald Trump itu harus sembah sujud sama orang Yahudi itu. Makanya dia pindahin embassinya ke Yerusalem. Keblek juga sih Donald Trump ini, berani juga. Ya, istri saya bilang katanya, I do not the way of Donald Trump, but he is funny and crazy. Jadi orang Yerusalem senang dengan Donald Trump, dengan caranya walaupun nggak suka gayanya, geblek, tapi kebijakan yang aneh-aneh itu dipakai Tuhan untuk ini ya, untuk bikin dampak buat geopolitik Israel. Dan yang luar biasa dari orang Yahudi ini, kalau lahir, kan Anda kalau punya anak lahir, semoga berbakti kepada orang tua, juga nusa dan bangsa. Kalau orang Yahudi kalau lahir, semoga berbakti kepada orang tua, mengasihi Yehova Elohim, dan berguna bagi dunia. Dari lahir bebannya sudah dunia. Serem kali nih orang ini Yahudi. Kenapa? Karena mereka kalau pergi ke sebuah negara, mereka sudah siap-siap, nanti kami dipersekusi. Jadi mereka harus pindah lagi ke negara lain. Dan di setiap kota di mana mereka tinggal, mereka selalu menjadi pemainnya, pemain besarnya. Nggak ada cara lain. Itu caranya buat survive. Mereka tidak percaya kepada otoritas. Mereka tidak mau bergantung pada otoritas. Mereka yang berdampak bagi kota dan negara. Mereka yang membiayai, mereka yang menggerakkan roda perekonomian di kota itu. Di mana mereka ada, mereka beranak pinak dan mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya, kalau saudara lihat, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha sukses, Dow Jones, Nasdaq, semua orang Yahudi semua. Ya, pemain-pemain uang, walaupun yang di Cina, walaupun yang di Hong Kong, semua pasar saham, bursa saham itu penggeraknya orang-orang Yahudi semua bermain di sana. Dari pasar keuangan, ya, IT, Amazon itu ya termasuk Facebook itu, yang kalau di Indonesia kadrun Facebooknya itu, punya saya ditewas semua tuh, 2 itu Facebook saya, karena kadrun, adminnya kadrun. Tetapi semua itu orang Yahudi semua, ya, semua orang Yahudi semua. Karena visi mereka dari lahir adalah bagi dunia, berdampak bagi dunia. Semua teknologi dan moralitas
moralitas dan teknologi dua-duanya ya. Itu tuh diperuntukkan bagi dunia, bagi kesejahteraan dunia. Mentalitas mereka diajari di sekolah-sekolah mereka selalu apa? Bagi dunia. Humanisme. Bagaimana bisa berdampak bagi dunia, kesejahteraannya sampai mereka dipulihkan. Makanya ketika mereka dipulihkan, mentalitas itu dibawa pulang ke Yerusalem, dibawa pulang ke Israel. Ya, jadi negara mereka cepat sekali. Hanya dalam waktu 70 tahun mereka menguasain separuh perekonomian dunia digerakkan oleh mereka. Ada satu mentalitas yang luar biasa yang dibentuk selama 2000 tahun dalam masa pembuangan mereka ke seluruh dunia, diserahkan ke seluruh bumi. Mentalitas itu dibentuk bukan menjadi pecundang. Wah, kalau bangsa-bangsa lain udah jadi pecundang, udah playing victim semua tuh. Ya kan kayak Palestina bikin Hollywood. Aduh, gua berdarah-darah apa sekarang nggak taunya film studio semua. Kalau orang-orang ini enggak. Kalau orang Palestina dia kasih tameng anak-anaknya, orang Yahudi itu melindungi anak-anaknya. Oh, itu beneran ya? Beneran itu. Nah, ada satu mentalitas yang luar biasa dari mereka. Nah, dia bacain ayat ini, ya kita memang harus mensejahterakan kota. Jadi itu kayak ibadah mereka, mensejahterakan kota itu ibadah mereka. Saya belum pernah dengar orang Yahudi itu tidak bayar pajak. Ngomel-ngomel bayar pajak, iya. Tetapi tidak pernah orang Yahudi tidak bayar pajak, karena itu dosa besar di dalam ini. Itu dosa besar, harus bayar pajak. Makanya dalam Roma 13, Paulus pun keras, bayar pajak. Harus bayar pajak orang Kristen. Kemarin saya pernah cerita ya, Pak Stephen Tong itu mecat ketua majelisnya gara-gara nggak bayar pajak, gara-gara korupsi motong pajak itu nggak bayar penuh. Ketahuan, diekspos sama media. Ketua majelisnya itu bosnya dari anak buahnya itu yang diliput media. Oh, pecat. Bukan dipecat di jemaat, dicopot dari ketua majelis. Kamu harus beri teladan. Lagi ketua majelis. Wah, itu beneran ya. Saya dengar cerita itu, om saya kan jemaatnya Pak Stephen Tong ya. Jadi saya tahu diceritain itu. Wah, saya sampai melongo itu. Wah, itu kalau di gereja karismatik itu diembat itu langsung, wah, yang penting perpuluhannya yang banyak. Wah, itu lumayan perpuluhannya udah M itu. Perpuluhannya udah M. Ngeri itu. Pindah ke gereja karismatik. Ya seneng Pak pendetanya, ya seneng. Haleluya. Ya, dapat kakak, bukan cuma kakak, paus itu. Tapi nggak urusan Stephen Tong. Itu bagus ya, itu salah satu mentalitas yang bagus. Bayar pajak sepele. Anyway, kita nggak mau cerita sisi itunya ya, tetapi kita mau lihat. Kalau saudara tadi lihat di dalam Kejadian 5, umur manusia itu panjang-panjang. Ya, di dalam tradisi Babel, kalau Anda lihat di Babilonia kuno ada satu tablet Enuma Elis yang namanya Enuma. Itu cerita manusia yang umurnya itu sampai ratusan tahun sehingga mereka menganggap itu adalah manusia setengah dewa. Ya. Dalam Enuma Elis itu cerita bagaimana orang itu umurnya panjang-panjang ya dan dia berkuasa sekali di muka bumi ini. Dan Anda bayangin umur sampai ratusan tahun begitu ya. Orang umur 100 tahun sudah heboh. Ini umurnya sampai 900 tahun, 500 tahun, 900 tahun. Bayangin betapa saktinya orang ini ya. Betapa banyak yang ia tahu kan. Makanya di dalam Kejadian 6 ditulis Nephilim, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Ya, itu beberapa teolog bilang itu raksasa besar-besar. Oh bukan. Itu beliau bilang orang gagah perkasa, kenamaan, rasa-rasa itu orang the great man. The great itu great dalam prestasinya dia. Bukan raksasa yang gede-gede badannya yang kayak Hulk begitu, bukan. Tetapi itu ada orang kenamaan. Nah, orang-orang yang umurnya panjang ini, ya, mereka itu banyak melakukan perkara yang baik dan yang tidak baik. Makanya disebutkan di Kejadian 6 itu anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Gitu kan. Ada yang anak-anak Allah, kalau kita tarik lagi, anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengasihi Yehova Elohim,
Dan anak-anak manusia itu keturunan dari Kain. Orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya. Kalau anak-anak Allah, orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi pada akhirnya, anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Jadilah, kawinlah mereka. Dan lahirlah orang-orang yang penuh urapan. Ya kan? Orang yang penuh urapan karena bapaknya. Tetapi hidupnya dikuasai dengan hawa nafsunya. Bayangin ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang penuh urapan, tapi kemudian hidupnya dikuasai hawa nafsunya, dia akan manipulasi itu jemaatnya. Buat apa? Buat kekayaan pribadi. Dan akhirnya juga dalam perzinahan. Itulah sebabnya nggak jauh-jauh. Ya hamba Tuhan itu begitu dia kumpulin kekayaan pribadi, dia nggak akan jauh-jauh dari perzinahan. Itu sudah berkali-kali terjadi. Ya memang tidak diekspos, tapi banyak. Dan mungkin salah satu dari pendeta Anda. itu hanya tidak diekspos, itu nggak usah dipungkiri lah, itu firman Tuhan sudah meramalkan, sudah menubuatkan orang-orang yang tidak menguasai hawa nafsunya, ya orang-orang yang hidup dalam hedonisme itu nggak akan jauh-jauh, tidak akan jauh-jauh. Orang yang tidak memberitakan Injil, hamba-hamba Tuhan yang tidak memberitakan Injil, akhirnya cuma ngerjain apa? Ngerjain jemaatnya, udah nggak akan jauh-jauh, karena itulah sudah satu paket. Ya, itu satu paket itu. Makanya jangan nganggur. Hamba-hamba itu terus memberitakan Injil. Pendeta-pendeta, gembala-gembala. Oh dulu saya memberitakan Injil lebih hebat dari kamu. Ya dulu, sekarang nyatanya kamu nggak memberitakan Injil kok. Nggak urusan dulu, yang penting hari ini. Loh iya firman Tuhan itu yang penting hari ini, bukan dulu, hari ini. Dulu mah urusan dulu. Hari ini nyatanya nggak puas. Saya ketemu sama rektornya STT ya. Di waktu dulu ya. Dia cerita, saya jalan saya nginjili Pak Haji, saya yang masuk ke dalam pesantren. Saya sampai belalak, hebat sekali orang ini. Ini orang kira-kira umurnya di atas saya beberapa tahun lah. Ya rektor di sebuah STT ya, yang terkenal. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, Mas. Terakhirnya saya baru ngerti, loh itu dulu. Loh Pak sekarang masih nginjil. Waduh sekarang saya repot sekali. Ada inilah saya menggembalakan ini, saya ada di ini mengajar. Wah habis waktu saya dalam hati saya, wah oke tunggale Pak. Oke tunggale kalau bilang dulu itu semua banyak, ya kan? Saya yakin di sini yang ada Kristen dari kecil sudah banyak dulu. Wah oke tunggale. Masalahnya sekarang bagus nggak terdampar di Alexis. Ya, bagus Anda terdamparnya di channel panas, bukan di hotel panas. Aduh, jangan bilang dulu. Saya ingat ada hamba Tuhan terkenal pendiri sebuah gereja yang besar banget ya. Sekarang sudah bertobat. Bertobatnya di rumah saya. Bertobatnya di rumah saya. Setiap bulan dia nginep di rumah saya, dia cerita. Terus saya kasih nubuatan buat beliau kan. Bang, kesempatan kedua lebih dahsyat. Wah sekarang dia dahsyat sekali dipakai Tuhan. Cuman kurang asem, saya suruh bawa khotbah, nggak mau. Takut dia. Dia bilang, gurumu aja sudah khotbah di tempatku kok bang. Saya bilang, gurumu udah khotbah di tempatku berani, bahasa muridnya tidak berani. Tak kasih videonya kan. Nggak berani dia. Channelmu terlalu panas, dia bilang begitu. Ini hamba Tuhan besar sekali. Gambarnya di Alexis. Dia cerita, bang tahun berapa lu bang di Alexis? Sekian, loh baru tuh bang, itu gua juga lagi di sana bang. Dia bilang gitu kan. Ternyata dia beda. Kalau saya kelasnya yang beda, dia kelasnya yang beda. Ya kan. Saya nggak pernah ya, walaupun saya kali itu saya nggak pernah, benar-benar nggak pernah. Tetapi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik masalahnya. Jadi nggak ada orang kebal itu, nggak ada. Apa yang kau lihat tiap hari itu meracuni hidupmu. Ya, itu racun. Kalau nonton tiap hari pergi ke Alexis, walaupun saya cuma nganter Pak. Saya cuma nganter ya, kalau gitu masuk orang suruh masuk. Malah suatu ketika saya dapat voucher kan, saya kasih ke anak buah saya. Lah, siapa yang mau nih voucher? Saya ada voucher nih, 2 orang. Wah, anak buah saya berebut semua. Anak buah saya langsung berebut semua. Udah begitu mereka hancur-hancuran begitu, ketemu lagi kita reuni. Wah kan Pak Paul yang nawarin voucher, lo kok malu lu nyalain gua? Kan gua cuma kasih nih voucher ada 2 siapa mau. Kalau gue beli sendiri. Nyalain gua itu anak Tuhan semua itu. Saya ini ada voucher 2, saya nggak mau pakai.
Siapa yang mau berebut semua kan menyerahin gua sekarang. Iya katanya Pak Pol eman-eman pakai gua pakai lah kan. Itu dia. Saya kan cuma tanya siapa mau. Kamu yang ngambil sendiri. Nah itulah. Hati-hati ya. Itu kebiasaan yang buruk itu merusak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya akhirnya hancurlah saya. Saya pun hancur ya. Tahun 2010 2013 hancur juga saya. Nah, anyway saudara. Orang-orang yang penuh urapan tetapi dia tidak melakukan tugas dari urapan itu. Untuk apa urapan itu? Maka dia akan gunakan urapan itu untuk memanipulasi dunia. Memanipulasi jemaatnya, untuk kekayaannya pribadi, hedonisme, bahkan untuk seksualnya dia. Dan itu ditutupi. Itu gereja pernah melakukan itu ya selama ratusan tahun. Ya, orang-orang yang selibat yang akhirnya punya, ternyata istrinya banyak anaknya rembel. Wah, yang selibat, aku selibat. Dia ada urapan. Ya, dia ada urapan karena dia ditapiskan oleh gereja yang kudus. Oleh jemaat yang ya kan ada urapan, tetapi dia gunakan urapan itu untuk mengelabui dunia, untuk memanipulasi dunia. Dia ada urapan. Sak jelek-jeleknya Anda, ya, begitu Anda penuh urapan, itu orang itu katut sama Anda. Serius, itu kayak nempel. Saya lihat beberapa nih orang jeleknya minta ampun. Sorry ya, saya bukan diskriminasi orang jelek, sorry bukan. Tetapi jelek apa tangkapkan itu relatif ya kan. Tetapi orang ini penuh urapan, saya tahu. Akhirnya apa jatuhnya? Perzinahan juga. Dia cidukin satu-satu jemaatnya. Karena ada satu karisma dalam hidupnya dia. Oh hati-hati itu karisma itu. Ya, wah dan itu dosa besar itu. Kalau Anda manfaatkan itu. Urapan itu Anda kencingin itu hati-hati itu. Wah Tuhan murka itu. Tuhan murka. Dan saya pun ngalamin ya. Dalam saya begitu saya tahu saya salah, kalau saya bedanya saya nggak mau bikin kotor gereja, saya mundur dari gereja, dari jemaat Tuhan. Saya ya kan waktu saya waduh saya udah bikin salah. Anda hati-hati dengan urapan. Anak-anak Allah yang penuh urapan ini kemudian menyalahgunakan dan memanipulasi dunia. Dia penuh urapan dan Tuhan berkati dia. Karena urapan sudah ada sama dia, seperti Saul, perang menang terus. Karena Tuhan ada urapan di situ. Dan nanti terakhirnya dia digarap di situ oleh urapan itu sendiri, ya kan. Tetapi dia kan kalau dia ada urapan, bahkan Daud pun nggak berani mengganggu Saul karena urapan itu. Nah, di tengah orang-orang yang penuh urapan ini dan mulai ngaco, ada satu orang yang namanya Metusalah. Metusalah ini artinya spear bearer, pembawa senjata. Zaman itu kalau namanya pembawa senjata, ya, orang perang itu ya namanya pembawa senjata itu. Ini lagi perang, terus dia membawakan senjata bagi tuannya. Kan orang perang maju, nggak mungkin kayak orang kungfu, itu kan kungfu film ya, kan dia bisa nombak ke belakang segala macam. Kita realisasi orang perang itu maju. Lalu belakangnya siapa yang lindungi? Maka spear bearer ini pembawa senjatanya dia yang lindungi. Dan pembawa senjata ini bahaya sekali hidupnya. Dia tugasnya adalah melindungi majikannya, melindungi si pahlawannya itu. Goliat punya spear bearer, punya pembawa senjata. Maka tugasnya melindungi itu para pahlawan ini. Nah, si Metusalah ini juga begitu. Anda lihat umurnya Metusalah itu paling panjang, kalau nggak salah 965 tahun tadi disebutkan. Itu usia paling panjang dari sejarah manusia yang pernah ada, Metusalah itu. Nah, dia itu seperti namanya pembawa senjata, dia mengawal seluruh bumi ini. Ya, dia mengawal bumi ini agar Tuhan tidak menumpahkan murkanya kepada bumi ini. Terbukti ketika Metusalah mati, di hari Metusalah mati, air bah itu turun. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Di hari Metusalah mati itu air bah turun. Karena sudah nggak ada lagi yang berdoa. Atau doanya kurang kuat. Begitulah. Anggap saja doanya kurang kuat. Mungkin ada yang berdoa, tapi doanya kurang kuat. Tapi Metusalah ini berdoa dengan serius. Ya, namanya Metusalah, pembawa senjata. Bukan Metusalah. Metusalah itu salah keluar. Itu kasihan kalau anak salah keluar itu miskram apa kalau salah itu apa? Itu yang lahir sungsang itu loh. Nah, itu salah Metusalah itu kasihan harus sesar. Ini Metusalah.
Jangan Metusalah nanti diedit, dipotong Metusalah lagi. Enggak ya, ini benar-benar Metusalah artinya pembawa senjata. Dia kawal itu seluruh dunia. Dia doakan itu seluruh dunia. Ya. Dan akhirnya matilah ia dengan umur yang sangat panjang. Kita ingat ya, Abraham waktu berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Walaupun doa itu tidak dikabulkan Tuhan, karena cuma ada Lot saja yang benar. Itu pun diselamatkan, yang satu itu akhirnya. Kita ingat Musa, waktu Tuhan mau musnahkan orang Israel, marah nih, orang Israel habisin saja, kamu saya gantikan jadi bangsa yang besar. Oh jangan Tuhan, kalau Tuhan lakukan itu, coret saya juga dari kitab kehidupan. Itu juga syafaat. Itu juga doa. Nah sangat sedikit sekali orang-orang yang berdoa dengan serius seperti itu. Kalau basa-basi mah banyak. Dulu teman saya kalau doa serem-serem, Tuhan selamatkan Indonesia atau coret nama kami dari Indonesia. Saya nggak ikut-ikut ya. Lu saya cuma nonton, kamu dicoret beneran tahu rasa lu. Nah, hati-hati kalau doa-doa itu, kadang-kadang doa itu terlalu emosional. Wah doanya bahasanya tinggi-tinggi, anak nggak ngerti. Ya, nyatanya waktu saya yuk kita penginjilan pada nggak berani. Wah doanya itu ketua-ketua pemuda gereja itu kalau kita doa syafaat untuk kota, persekutuan, PKGS, Badan Kerjasama Gereja Pemuda-Pemuda Baru-Baru, wah kalau doa mau Tuhan selamatkan Indonesia atau coret nama dari kitab kehidupan. Begitu saya ajak yuk penginjilan yuk. Bro, berhikmat bro, kundur lupa yang berhikmat lu kemarin tadi kamu bilang mau coret nama dari kitab kehidupan. Karena saya ajak penginjilan di jalan, lu bilangnya berhikmat. Itu munafik semua itu orang-orang itu. Itu beneran ya. Kalau kita itu standing in the gap, kita ini berdoa seperti Metusalah. Itu kita menahan bencana, kita menahan hukuman. Satu, kita memang berdoa syafaat. Tetapi kita juga menginjil. Semua orang itu menginjil. Karena pendoa syafaat itu bukan profesi. Semua orang itu berdoa syafaat. Penginjil juga bukan profesi. Semua orang itu harus memberitakan Injil. Dan itu yang namanya salah satu cara mengusahakan kesejahteraan kota itu. Selain dengan perekonomian, kerja dengan sungguh-sungguh, bayar pajak yang benar. Ya, kalau Anda nggak yakin pajak itu nyampe, tetap bayar pajak. Ya, tapi dirikanlah panti asuhan sendiri. Panti asuhan itu salah satu yang bagus ya, ide untuk mensejahterakan kota. Masalahnya banyak orang berbisnis panti asuhan. Ya kirim ini di mana-mana, anak panti asuhannya cuma 10, wah tapi fotonya 70 bisa ratusan. Dibisniskan juga. Wah hati-hati tuh dengan bisnis-bisnis seperti itu. Hati-hati Anda sedang membisniskan kesusahan orang lain loh. Ya, jangan. Saatnya diakonia. Saatnya kita berbisnis, jangan dicampur adukan. Itu hampir sama dengan orang yang bisnis gereja. Ya, hati-hati. Nah, akhirnya saudaraku, si Metusalah ini mati. Dan datanglah bencana. Akhirnya kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak memberitakan Injil, maka Tuhan datangkan. Ingat, Islam adalah sebuah kutukan saat gereja tidak melakukan tugasnya untuk bermarturia dan berdiakonia dan berdoa. Bapak, saya memberitakan Injil, Pak, tapi nggak ada yang dimenangkan. Mungkin kamu nggak doakan dia. Nah, kenapa saya banyak memenangkan jiwa? Karena setiap saya nginjili, saya selalu doakan. Itu yang membedakan antara debat kusir dengan menginjil. Kalau debat kusir cuma sport otak, menang-menangan ngomong. Capek, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau menginjil, Anda nggak perlu menang. Nggak perlu menang debat. Anda bahkan memberitakan, Anda bersaksi dengan hidupmu, Anda bermarturia, ya, dan berdiakonia juga, dan doakan. Doakan kalau perlu puasa. Sebab kesejahteraan kota itu, kesejahteraan di mana kau tinggal, itu adalah kesejahteraanmu juga. Dan itu yang luar biasa, dan balik lagi ke orang Yahudi ini. Di mana ada orang Yahudi, di situ ada kesejahteraan bagi kota itu. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, mari kita berdiakonia dan bermarturia. Memberitakan Injil, berdoa syafaat, dan juga kita menabur. Mengusahakan
Berdiakonia itu kan mengusahakan kesejahteraan kota itu kan. Berdiakonia dan bermarturia dan berdoa syafaat buat kota kita masing-masing. Jadi jangan mengeluh ya teman-teman. Wah, tiap hari ada yang saya lihat doanya bertele-tele, doa buat negara diulang-ulang. Loh, memang harus diulang-ulang tiap hari kita minta. Tiap hari kita minta kesejahteraan bagi negara kita di mana kita tinggal. Tiap hari. Bukan cuma sekali itu, diulang-ulang supaya hidup kita memang bergantung. Jangan kayak auto, pokoknya pesan satu lah. Tuhan, ini Tuhan titip ya Indonesia. Nanti 20 tahun lagi baru doa lagi tengok. Gimana doanya? Oh salah. Itu bukan layanan delivery service, auto service, bukan gitu. Enak aja. Itu namanya kau jadikan Tuhan itu jadi ini. McDonald delivery service. Kurang ajar itu auto kirim. Jangan tiap hari kita bergantung sama Tuhan ya. Bergantung. Tiap hari kita berdoa. Itulah sebabnya tiap hari mana itu diberikan nggak boleh kita ambil lebih dari secukupnya. Karena kita memang harus tiap hari bergantung sama Tuhan. Tiap hari kita harus doakan doa yang sama. Bukan masalah doa yang sama, hatimu harus yang terus baru setiap hari. Ya kalau Anda jadikan doa itu mantra ya nggak berguna. Tapi kalau doa itu sama penuh dengan beban sampai terwujud Indonesia itu dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Wah itu kan terjadi, nggak jadi mantra, walaupun doanya sama, kalau perlu dibaca, kalau Anda yang nggak pintar doa. Itu ya, kalau perlu dibaca, ditulis doanya. Dengan kesungguhan hati, dengan beban, dengan hati yang menangis. Untuk Indonesia, kami untuk Eropa di sini. Begitu ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat Anda tetap setia dan tekun untuk berdoa, bermarturia, berdiakonia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat buat negara Indonesia ya dan buat kesatuan tubuh Kristus yang ada di Indonesia. Ya, Om Dika, bolehkah berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus dan untuk ya kebangunan rohani di Indonesia. Juga buat kesembuhan Pendeta Muriwali ya. Ini Pendeta Muriwali nampaknya sudah mulai makin sehat. Mudah-mudahan Tuhan kasih mujizat sehingga sakit jantung kalau nggak salah ya itu benar-benar hilang dari beliau. Silakan, Dika. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami selalu, memberikan kami hikmat setiap hari, memberikan kami firman boleh masuk ke dalam hati kami, dan kami gunakan sebagai dasar untuk kami berlaku di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat doa kami Tuhan, khusus untuk kesatuan tubuh Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendeta, pekerja, gereja, dan seluruh anak-anak Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kami, membuat kami Tuhan untuk menjadi saksi atas nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah apa yang kami lakukan, di tengah setiap ucapan kami, di tengah setiap karya kami, biar Tuhan sendiri yang memberikan kami kerendahan hati agar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa untuk para pendeta yang ada di Indonesia maupun dimanapun mereka ditempatkan untuk pelayanan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang jaga, rawat, tumbuhkan selalu hikmat yang hanya daripada Engkau saja Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang jaga keselamatan mereka hari lepas hari. Biar Tuhan sendiri yang mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka. Biar Tuhan sendiri yang jaga. Pakai mereka Tuhan dengan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih itu Tuhan, untuk setiap diri kami yang ada di mana-mana tempat Tuhan, biar Tuhan sendiri yang pakai kami, anak-anak Tuhan, menjadi saluran berkat orang-orang di sekitar kami. Buat kami Tuhan menjadi satu setiap hari, menyadari bahwa tubuh Tuhan adalah satu, biar kami semua menjadi bagian di dalam karya Tuhan. Terima kasih. Kami juga terkhusus Tuhan berdoa paling yang saat ini sudah berangsur pulih dari sakitnya Tuhan, apapun yang dialami, penyakit yang dialami, seluruh tubuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan urapi, Tuhan berkati, agar setiap penyakit yang ada, biar Tuhan sendiri yang sembuhkan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Maha Penyembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang kami panjatkan ini hanya berdasarkan pada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
ada Yoel Chris. Boleh nyalakan mikrofonnya, berdoa buat Papua, buat Poso, dan buat NTT. Juga supaya ada shalom Tuhan di Israel. Silakan Yoel Chris berdoa. Terima kasih Pak Paul. Kedengaran Pak? Kedengaran. Bagus. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu yang kami rasakan Tuhan di sepanjang hari di kehidupan kami, terkhusus buat pagi ini ya Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan kami, Engkau tahu dalam segala hal kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa melimpahi kemurahan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu hanya di dalam Tuhan kami boleh Tuhan Yesus memperoleh segala yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Mengapa yang baik Tuhan, di kesempatan ini kami senantiasa menyerahkan keadaan bangsa kami, daerah-daerah yang ada di bangsa kami, khususnya di Pulau Papua ya Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Papua. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa mengalir di Papua ya Tuhan. Papua untuk nama Tuhan, Papua menjadi milik kepunyaan Tuhan, Papua menjadi milik usaha kami ya Tuhan. Engkau mengasihi Papua, sebagaimana Engkau menuntun para misionaris dahulu ya Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan Papua ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, perhitungkanlah apa yang menjadi pelayanan mereka dahulu, sehingga jiwa-jiwa yang ada di Papua boleh diselamatkan ya Tuhan. Perbaharui Papua ya Tuhan. Transformasi atas Papua terjadi hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamatkanlah Papua ya Tuhan. Kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan melakukan sesuatu yang besar atas Papua. Tuhan tolong Papua ya Tuhan. Bapak berkati pemerintahan yang ada di Papua. Tuhan, kiranya hikmat yang daripada Tuhan mengalir ya Tuhan atas mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan lakukan kebijakan atas Papua dengan yang mengasihi Papua ya Tuhan. Bahkan setiap Tuhan, para sektor usaha yang ada di Papua, boleh mengasihi daerah Papua dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Selamatkan Papua, kuduskan Papua di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui hari-hari ini ya Tuhan. Ada begitu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang berpaling daripada Engkau ya Tuhan yang ada di Papua. Tolong Papua ya Tuhan. Biar keselamatan itu terjadi hari-hari ini. Bukakan Tuhan mata hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka Tuhan Yesus boleh melihat terang Kristus hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu. Para misionaris yang terus melakukan penginjilan Tuhan. Boleh terus Tuhan memiliki hati atas daerah Papua. Sehingga Papua Tuhan hari-hari ini dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kiranya Tuhan Engkau meninggalkan Papua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk NTT ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan. Daerah-daerah yang ada ya Tuhan. Oh Indonesia Timur ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan. Bagi seluruh umat-Mu yang ada di NTT ya Tuhan. Engkau melawat ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terus melayangkan pandang-Mu Tuhan Yesus. Tataplah ya Tuhan, kiranya Tuhan, daerah NTT ya Tuhan. Supaya hari-hari ini boleh mereka mengalami pribadi Kristus ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kiranya roh yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau curahkan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus. Engkau menolong NTT ya Tuhan. Perbaharui kembali ya Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan. Destinimu atas NTT Tuhan. Perbaharui kembali ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Poso juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Sampai saat ini Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan. Bapak Tuhan Engkau tolong Poso ya Tuhan. Engkau melihat keberadaan Poso ya Tuhan. Engkau membalut luka mereka ya Tuhan. Engkau membalut setiap kesedihan hati mereka ya Tuhan. Kiranya mereka Tuhan dihibur oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Roh Kudus menjamah hati mereka. Sehingga setiap rasa sakit yang mereka derita ya Tuhan. Ada kelegaan di dalam kehidupan mereka. Balutlah kiranya sakit mereka ya Tuhan. Engkau menjamah mereka Bapak.
Tuhan, bagi setiap mereka Tuhan, teroris yang melakukan kejahatan atas umat-Mu. Henti-hentinya kami umat-Mu berdoa atas mereka. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran mereka ya Tuhan. Ampuni apa yang mereka perbuat ya Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak mengenal pribadi-Mu. Mereka tidak mengenal Engkau terang Tuhan. Mereka tidak mengenal keselamatan. Yang mereka tahu ya Tuhan, kejahatan ya Tuhan, yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, katakanlah pribadi-Mu ya Tuhan, lewat mimpi penglihatan, lewat keadaan-keadaan ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat terang kemuliaan-Mu, dan mereka juga diselamatkan di dalam Engkau. Engkau memperhitungkan setiap darah umat-Mu ya Tuhan, yang terus mereka cucurkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kiranya Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan umat-Mu. Kuatkan umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami terus Tuhan mengharapkan Tuhan perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan atas bangsa kami. Sebab kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Oh Bapa yang baik. Engkau melakukan hikmat-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan, Kau terus mencurahkan damai sejahtera atas bangsa kami. Kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terkhusus buat penduduk negeri kami Tuhan Yesus. Bapa, kami terus berdoa. Kiranya setiap selubung itu ya Tuhan Engkau singkapkan ya Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan. Kebenaran dan kasih itu senantiasa melingkupi hati dan pikiran penduduk negeri ini ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat ya Tuhan. Dan mereka Tuhan menjadi pribadi yang cerdas ya Tuhan. Sebab kebenaran itu ya Tuhan mengalahkan kutuk dan maut ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Aba. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan naikkan permohonan doa kita pada hari ini. Bu Ana, silakan. Anda nikmati ya semua permohonan doa ini kan panjang. Anda nikmati, nanti Anda mengucap syukur. Karena ternyata bukan cuma Anda yang punya masalah. Ya, bahkan masalah orang lain sering kalian lihat, wah kok berat banget masalahnya. Nah, tetap doakan ya. Karena ketika kita doa sepakat, maka ketika masalah orang itu diselesaikan, masalah kita juga seringkali selesai. Ya, karena kita doa-doa kita. Kalau kita menjadi saluran berkat, saluran doa, maka berkat itu akan tinggal bersama dengan kita juga ya. Doakan dengan sabar, ditungguin, dinikmati setiap doa syafaat itu. Menjadi bagian dari meditasi kita toh. Mendengarkan ini orang punya masalah ini kita doakan, orang ini punya masalah kita doakan, orang ini. Nah itu meditasi kita loh. Anda renungkan, ada doa, ada orang sakit ini, sakit itu, ada orang kena punya kendala ini, kendala itu. Anda nikmati, Anda dengarkan satu-satu sambil Anda aminkan, Tuhan tolong orang-orang ini. Anda mungkin nggak kenal, tetapi kasih-Mu yang melimpah itulah. Yesus juga waktu doain orang juga nggak ada yang dia kenal, ya kan? Paulus malah suruh doain orang itu, siapa itu? Udah nih kirim sapu tangannya Paulus, kirim aja lah. Malah Petrus itu bayangannya nyembuhin orang sakit itu, nggak kenal kan? Ya itu sama. Mungkin Anda nggak kenal dengan orang-orang itu, tapi syafaat-Mu itu akan berguna bagi orang ini. Ya, oke, silakan Bu Ana. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kami Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang jauh meninggalkan Tuhan. Itu saudara Benyamin Bayu Priara Hati Tuhan. Yang saat ini di pesantren Purwakarta. Agar kembali kepada Yesus. Juga untuk Ibu Maya Mariani Tuhan. Dan adik ipar Ibu Abigail Hun di Bali. Adik-adik dari Bapak Michael Labiro Tuhan. Keponakan Ibu Nelly Ginting. Dan kami juga berdoa untuk istri dari Bapak Suko Pratomo Tuhan. Agar Engkau sembuhkan Tuhan dari sakitnya. Dan juga untuk anaknya yang pertama Tuhan, untuk bisa memiliki anak Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk keluarga Bapak Samuel Chai.
untuk Papa Mama mertua Saudara Wallace Ang, suami dari Saudari Grace Kenny, Saudara Sorta Pakpahan, Saudara Adam dan Saudara Wahyu, Ibu Dewi, suami Ibu Kristi Lulu, anak dan istri Bapak Agung Santosa, Saudara Sun Ming Wei, Tuhan akan menjadi pengikut Kristus, suami dari Ibu Reli, Bapak Johan, Tuhan akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab itu, ini doa-doa kami buat saudara-saudara kami ini yang belum percaya Yesus, Tuhan, Engkau jamah. Juga buat Bapak Melody from Heaven, Tuhan, agar sepupu-sepupunya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk jodoh dan pernikahan anak Tuhan. Putri-putri Ibu Nelly Ginting, Tuhan. Putri Ibu Reina Tambing Winnie, Tuhan. Tuhan, Engkau berikan jodoh yang sepadan, Tuhan, yang dari Tuhan sendiri. Juga untuk saudari Filia Sharon Giovanni, Tuhan, yang akan sangcit lamaran Tuhan dan pernikahan bulan Juli nanti. Tuhan, Kau berkati dan supaya Engkau lancarkan segala sesuatu persiapannya, Tuhan. Juga untuk saudara kami, Saudara Jonathan Guntur Manusama, yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan saudari Echa Pulu di bulan November nanti. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, lancarkan segala sesuatunya, Tuhan. Cukupkan, Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Saudara Willy William, Saudari Karen, Saudara Abraham, Saudara Alvin, Bapak Agustinus E, Ibu Ruth Wiha, Dr. Review, Pak Andres, Bapak Antoni Rusli, Saudara Yeskiel, anak dari Ibu Nelly Rongre, Bapak Jantan, Bapak Siliwangi, Saudara Sena, Bapak Reti Malanton, Tuhan. Tuhan, biar Kau bukakan pekerjaan-pekerjaan buat saudara-saudara kami ini, Tuhan. Juga untuk Bapak Pepin, agar mendapat pekerjaan, Tuhan, dan menjadi sosok Bapak yang memberkati dan menghidupkan keluarganya. Juga kami berdoa untuk Mari, Ibu Tuhan, Putri Bapak Sam, Tuhan, yang akan interview, Tuhan, di sebuah bank, agar berjalan lancar, Tuhan, dan bisa diterima. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki usaha, Tuhan. Ibu Penny, Tuhan, berkati salonnya. Anak Dani, Tony, Caleb, Belgrano, Thomas, Tuhan, warung kopinya, Tuhan, berkati. Juga Ibu Deborah Sitorus, Tuhan, berkati tokonya dan berikan pemulihan keluarga dan ekonomi, Tuhan. Juga untuk Ibu Indrawati, greenhouse-nya, Tuhan, agar segera selesai, Tuhan. Bapak Agus Lomo, usaha dinamonya akan mendapat tempat yang cocok dan bebas dari hutang, Tuhan. Pak David Leo yang sedang merintis usaha, Tuhan, bukakan jalan, Tuhan. Juga untuk Ibu Lisa Lisoy, Tuhan, berkati tokonya. Ibu Munarti yang akan buka usaha, Tuhan, diberikan hikmat dan ide untuk membuka usaha yang tepat dan Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit, Tuhan. Ibu Penny, pangkal lengan belakang yang sakit. Bapak Simon yang sedang cuci darah. Anak dari Bapak Agun, jawabannya supaya bisa berbicara. Saudara Panjikan Arok, Tuhan, yang sakit flek paru-paru. Ibu Ineke yang sedang kemo kanker payudara. Bapak Iwan di Slipi yang lumpuh, Tuhan. Ibu Fani Olivia yang sedang hamil. Ibu Indriati yang mengalami kebutaan. Bapak Bram Napit, Tuhan, mata kanannya terkena sentral syap retina. Bapak Marcelinus Pabuaran, Tuhan, yang lumpuh. Bapak Yulio Darino yang sakit gatal menahun, Tuhan. Ibu Diah Kris yang sakit ginjal dan lupus. Saudari Lisa, anak dari Ibu Kimina yang mengalami pelengketan rahim agar bisa hamil, Tuhan. Bapak Bahari Gosali supaya sembuh dari insomnia dan ketergantungan obat tidur. Untuk Ibu Titik Terang, Tuhan, yang sakit kanker dan jamah suami serta ketiga anaknya. Juga berdoa untuk ipar dari Ibu Nelly Ginting yang sakit leukemia, Tuhan, jamah sembuhkan, Tuhan. Untuk Ibu Nelly Rongre yang sakit perut dan sumbatan di jantung dan saat ini sedang opname di rumah sakit. Tuhan, jamah, Tuhan, beri kesembuhan dengan sempurna, Tuhan. Untuk Bapak Musa Pangestu agar matanya bisa melihat lagi dengan jelas, Tuhan. Juga untuk istri Bapak HW, Tuhan, ada benjolan di kelenjar tenggorokan. Tuhan, Engkau jamah, Tuhan. Ibu Valen yang sakit lupus, anaknya Anju yang cerebral palsy dan kejang-kejang, Tuhan, Engkau jamah. Ibu Rosani Purba yang sakit lambung kronis. Dan kami ucap syukur untuk adik dari Ibu Regina Tambing, Ibu Reina Tambing yang sudah sembuh, Tuhan. Dan kami berdoa untuk ibunya, Ibu Hadasa Tambing yang sakit kantung kemihnya, Tuhan.
Juga untuk kakak ipar dari Ibu Liso yang sakit tumor di kepala. Tuhan sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Untuk suami Ibu Nelly Ginting yang sakit hernia Tuhan. Kedua orang tua dari Bapak Robin Jacob yang sedang sakit. Bapak Jor Alamsyah yang sakit stroke, Parkinson, dan asam lambung. Anak Yavin 9 tahun yang belum bisa berbicara Tuhan. Kau jamah Tuhan. Bapak Andi Surya, kakak Ibu Mumi Kevir yang stroke, dan Junaidi yang koma Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Mama Yoni, saudara dari Ibu Margareta Leo yang sedang kemo kanker payudara Tuhan. Tolong Tuhan. Bapak Julius Tasik yang sakit jantung dan batu ginjal Tuhan. Bapak Victor Sitompul yang stroke Tuhan. Juga kami berdoa untuk istri Bapak Hengki Sugiarto, Ibu Cecilia Devi Sutanto, yang sakit rongga hidung dan sinusnya. Ada sumbatan pada hidungnya Tuhan. Tuhan bersihkan Tuhan dari sisa-sisa kanker dalam tubuhnya Tuhan. Juga untuk saudara Maruli Siregar Tuhan, mamanya Ibu Meliana Simamora yang sakit-sakitan Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan. Ibu Menislina Handayani yang mengalami pengapuran sendi dan anaknya sakit tiroid Tuhan. Juga saudara Okta yang sakit paru-paru Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan dari istri Bapak Bobi yang sakit jantung dan bapaknya yang batuk-batuk Tuhan. Juga untuk Bapak Rudolfo Labiro yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Mujizat kesembuhan-Mu Tuhan, tolong. Ibu Margareta Leo yang bagian kiri atas hingga telapak kakinya sering sakit Tuhan, jamah. Ibu Ani Lestari yang sakit asma dan jantung. Ya Tuhan Yesus. Cucu Tita Sirait Tuhan, agar dapat berbicara dengan lancar. Bapak Heri Prakosa yang sedang sakit Tuhan. Ibunda Saudara Yogi yang ada benjolan dan cairan pada rahim serta kakinya bengkak. Bapak Winarno di Tangerang yang stroke ringan Tuhan. Bapak Irwan Hashim tangan kanannya sakit Tuhan, Kau jamah. Bapak Mama mertua Saudara Kendi yang sakit kanker payudara. Ibu Rosiana yang tumor rahim Tuhan. Kami berdoa untuk Jaden cucu dari Ibu Ida Pasaribu agar syaraf motoriknya Tuhan jamah sehingga bisa berjalan dan berbicara dengan lancar Tuhan. Juga untuk anak Farel Tuhan, putra dari Bapak Iwan Widoyo yang lumpuh. Tuhan, Kau jamah Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk Jeremy, anak Bapak Joshua Hadili dan anak Ferin Steftarika Rianti agar diberikan kesehatan, sukacita, karunia-karunia agar menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk karyawan Ibu Liso yang batal dibaptis karena sakit COVID. Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Juga mama dan adik dari saudara Shelin Tuhan yang positif COVID. Saudari Julita yang sakit herpes dan terbaring di rumah sakit. Saudari Agustin Adiati yang sakit ginjal dan mamanya sakit jantung. Bapak Siani Patuan di Cilegon yang sedang sakit di rumah sakit Tuhan. Bapak Roh Hidayat yang sakit kanker usus Tuhan. Bapak Ibu Opung Pineria Borusilalahi Tuhan yang dirawat karena positif PCR tes Tuhan. Tuhan, Kau jamah Tuhan. Ibu Rika di Cimahi Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan. Juga Bapak Aha Manurung di Makassar yang sakit saraf terjepit. Bapak Budiman di Pekalongan yang mengalami demensia. Ibu Lindawati di Surabaya yang terkena COVID Tuhan, jamah Tuhan. Ibu KTF yang sakit kista Tuhan. Menantu Ibu Ida Manurung yang sakit COVID sedang isolasi mandiri di rumah orang tuanya. Tuhan, Engkau jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Untuk saudara Dion yang ADHD, Tuhan pulihkan dan supaya memiliki pembaruan pikiran serta sungguh-sungguh mengikut Yesus. Juga untuk saudara David, anak Bapak Joshua Henry yang ADHD Tuhan dan sedang magang. Tuhan berkati, pimpin setiap langkahnya. Untuk Mama Ping-Ping Tuhan, pasca operasi Tuhan pulihkan. Ibu Milawati yang sakit kanker payudara. Ibu Diana Beatrice yang sakit Parkinson. Bapak Kor Karpe yang sakit paru-paru dan getah bening. Saudara Jordan yang sakit usus. Ibu Indah Prasetyawati Tuhan sembuh dari autoimunnya Tuhan. Ibu Wilsam Margono yang
masuk ke rumah sakit, Tuhan jamah sembuhkan Tuhan. Ibu Willy yang sakit kanker rahim, Bapak Sutikno, suami dari Ibu Itka yang mengalami pendarahan Tuhan. Dan Saudari Nika Tuhan, putri Ibu Linda Juni agar pulih seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ingin memiliki keturunan Tuhan. Saudari Yuni Sitio dan Saudara Ari Tonang Tuhan. Ibu Arita Maria Damanik Tuhan. Bapak Samuel Simanjutak dan Ibu Isna Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan juga buat saudara-saudara kami yang sedang studi dan ujian Tuhan, putra-putri kami. Untuk saudara Calvin, anak Opung Cici yang bersiap-siap studi di Italia. Tuhan cukupkan kebutuhan biaya dan keperluannya. Saudara Hans, Tuhan, yang akan kuliah, Tuhan cukupkan biayanya Tuhan. Anak dari Ibu Puji Hati-Hati Tuhan, Resa di tempat kerja dan Ayu yang sedang skripsi Tuhan lancarkan. Anak-anak dari Bapak Sanggam yang akan masuk SD, SMP, SMU, agar mendapat sekolah terbaik dan cukupkan semua biaya-biayanya. Juga kami berdoa untuk putra dan putri Bapak Yudo Sasongko Tuhan, untuk saudari Kanio Tuhan, agar lancar studinya dan segera mendapat gelarnya yang tertunda karena COVID ini Tuhan. Dan juga putranya Senyong Tuhan, sempurnakan karunia-karunia autisnya Tuhan. Untuk Bapak James Rumah Holbo Tuhan yang akan menghadapi final pertandingan mahasiswa di Olimpiade Korea, Tuhan berkati dan beri kemenangan. Saudara Robert, anak dari Ibu Nelly Rongre, agar diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Juga kedua anak Ibu Leni akan menyelesaikan studinya di Australia. Tuhan lancarkan Tuhan dan supaya mendapat jodoh yang sepadan. Juga untuk Desika Tuhan, anak Ibu Nelly Ginting yang akan tes wawancara bulan Juni nanti, agar Tuhan berikan hikmat dan ketenangan Tuhan dalam menghadapinya. Untuk Ibu Leon, untuk Saudari Leoni Tuhan yang sedang penulisan proposal skripsi agar berjalan lancar dan cukupkan semua kebutuhan biayanya Tuhan. Untuk Saudara Armando Pakpahan agar diterima di perguruan tinggi yang diinginkan dan cukupkan semua biaya yang diperlukan. Saudari Esther Tabita agar hasil tes bulan Juni nanti bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan keluarga saudara-saudara kami, Tuhan. Untuk Bapak Jason, Tuhan, agar istrinya kembali ke rumah. Ibu Susela Manta agar suaminya kembali ke rumah, Tuhan. Juga untuk Bapak Christian Paulus, Tuhan, agar istrinya pulang kembali ke rumah. Dan Bapak Budiman Perlindungan, Tuhan, agar hubungan dengan istrinya Tuhan pulihkan. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Ripka Sintia, Tuhan pulihkan keluarganya. Juga untuk keluarga dari anak Ibu Reina Tambing, Tuhan pulihkan. Juga kami berdoa untuk pemulihan hubungan dengan kakaknya, yaitu Saudari Mirah Mudiastuti, Tuhan. Pemulihan hubungan untuk anak dan suami dari Ibu Lisa Berlian. Pemulihan hubungan dari adik dan mama Saudara Shelin, Tuhan. Juga pemulihan keluarga untuk Bapak Nestor, Tuhan. Bapak Oi Pauhian, Tuhan, agar kembali kepada Tuhan Yesus dan kepada istri dan anak-anaknya. Juga agar Dania dan Brian, anak-anaknya disembuhkan dari luka batin dan sanggup mengampuni bapaknya. Tuhan, pulihkan keluarga ini, Tuhan. Bapak Ruben Manalu, Tuhan, pulihkan keluarganya agar dan juga mendapat pekerjaan serta rumah kontrakan baru. Juga untuk pemulihan keluarga Bapak Andri Barat, Tuhan. Juga anak bungsunya, Tuhan, berikan kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk adik Ibu Liso-Liso yang kecanduan games online agar Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan. Bapak Satrio Tumengkol, Tuhan, agar lepas dari narkoba. Dan Bapak Kayon, Tuhan, juga lepas dari kecanduan narkobanya dan pulihkan keluarganya. Juga untuk suami Ibu Diana Petris, Tuhan. Tuhan yang kecanduan narkoba, Tuhan, Engkau pulihkan keluarganya juga, Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi saudara-saudara kami, Tuhan.
Ibu Herlina Mala, Bapak Ronald Mandolang, Bapak Raja Lontar, Ibu Umi Kefir, Ibu Erni Bujung, Bapak Jonathan Pusater. Tuhan, pemulihan ekonomi buat saudara-saudara kami ini. Dan juga untuk Ibu Lestari, Tuhan. Serta rencana penempatan dinas suaminya, Tuhan. Tuhan berkati. Juga Bapak Budiman Palindungan pemulihan ekonomi dan berkati salonnya, Tuhan. Ibu Rianti, Tuhan pulihkan kondisi keuangannya dan lepaskan dari hutang-hutangnya. Bapak Alo, Tuhan agar bebas dari hutang dan bisa membiayai kuliah serta sekolah anak-anaknya. Ibu Neti, Tuhan agar uangnya bisa kembali, Tuhan. Ibu dari saudari Sabatani Abigail yang menjadi tulang punggung keluarga selama masa COVID ini belum bisa berjualan. Tuhan, Kau bukakan berkat-berkat-Mu, Tuhan. Juga untuk Bapak Apri yang menghadapi masalah keuangan dalam usahanya, Tuhan bukakan jalan. Untuk Ibu Elsie Mayrini, Tuhan berkati klien-klien propertinya agar membeli rumah dari Ibu Elsie dan Ibu Elsie bisa mandiri secara keuangan. Juga Engkau jamah anaknya, Valen, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi Bapak Oi Hauhian, Tuhan berkati kedai makanannya agar banyak membeli datang, Tuhan. Untuk Bapak Utoyo Hari Cahyono agar usaha dan pekerjaannya dipulihkan, Tuhan. Dan keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan. Untuk Bapak Peter, Tuhan berikan mujizat keuangan, Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup dan masalah. Untuk Ibu Murati, Bapak Johannes Sutikna, Ibu dari Bapak Niko Herisanya mengalami kecemasan berlebihan. Tuhan, Engkau bukakan jalan buat saudara kami ini, Tuhan, dan berikan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Juga buat saudara-saudara kami, Tuhan, yang punya masalah dengan rumah, Tuhan. Untuk Ibu Natali Emma yang rumahnya di Ranco Indah, Jakarta Selatan dikuasai pihak ketiga agar bisa kembali dan masalahnya teratasi. Ibu Fani, Saudara Navapai, Bapak Timotius yang akan menjual rumah, Tuhan, datangkan pembeli, Tuhan, supaya terjual dengan harga yang bagus. Ibu Nelly Rongre dan Saudari Ica, Tuhan, yang ingin memiliki rumah sendiri, Tuhan, Kau berkati, Tuhan. Apa yang diinginkan hatinya, Tuhan, cukupkan, Tuhan. Juga Bapak Iwan Widodo yang mencari lokasi tanah, Tuhan, yang sesuai untuk membuka kos-kosan. Untuk Ibu Sipora Kiki, tanah dan rumahnya akan dipakai menjadi tempat wisata. Tuhan akan mendapat tempat dan rumah yang baru, Tuhan. Dan urusannya diperlancar. Juga untuk Saudara For Jesus agar bisa segera memiliki rumah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, kita akan berdoa buat bangsa-bangsa. Kita mulai dari Eropa dulu ya. Ada Herr Andreas. Halo. Kemudian ada Pak Peta Maluku, nanti berdoa untuk Amerika. Dan ada Pak Hendro Fierleso berdoa untuk Indonesia. Untuk pemerintahan Jokowi dan jajarannya. Ya. Oke, mulai dari ini. Herr Andreas aus Deutschland. Bitte. Danke. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, kami berdoa bersama ya bersatu. Kami berdoa buat Eropa, Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur karena kebaikan-Mu buat bangsa di Eropa ini, Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu buat bangsa ini. Kemurahan hati-Mu buat bangsa ini, sehingga segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami ini, kami boleh membagikannya juga buat bangsa-bangsa atau rakyat yang datang dan masuk ke Eropa ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, Kau melimpahkan kami dengan bumi yang baik, Tuhan Yesus, dengan ekonomi yang baik, Tuhan Yesus, dengan ketenangan yang baik, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hidup dengan tenang, tanpa ada intimidasi, tanpa ada huru-hara, tanpa ada stres, Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami bersyukur juga, Tuhan Yesus, bahwa kami boleh mengekspresikan iman kami di negeri Eropa ini secara bebas, mengekspresikan pendapat kami secara bebas, ini semua karena kasih-Mu, Tuhan, terhadap bangsa ini, Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat pemerintahan
di Eropa ini Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu juga Tuhan Yesus, bahwa Grundgesetz atau dasar hukumnya itu Tuhan Yesus adalah kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa memberkati semua pemimpin-pemimpin di Eropa ini Tuhan Yesus. Kami minta roh hikmat dan wahyu, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana, adil, dan baik Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan Yesus supaya mereka juga sungguh-sungguh berhikmat dalam memutuskan setiap perkara-perkara Tuhan Yesus, sehingga dalam setiap kebijaksanaan di hukum itu sangat berguna bagi rakyat yang hidup di negara-negara di Eropa ini Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur, kami berdoa mengucap syukur buat suasana yang membaik di saat-saat lockdown ini Tuhan Yesus, bahwa kami boleh tetap beraktivitas, dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa korban dari pandemi ini Tuhan Yesus semakin berkurang, dan kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami boleh tetap menikmati ketenangan tanpa ada ketakutan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap pendatang-pendatang yang masuk ke Eropa ini. Kami minta Tuhan Yesus biar mereka boleh dibukakan matanya Tuhan untuk mengetahui bahwa bangsa-bangsa di Eropa ini Tuhan Yesus adalah bangsa yang baik, bangsa yang mempraktekkan kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap pendatang yang masuk ke sini, baik yang lari dari negaranya karena suasana yang tidak baik ataupun hanya sebagai untuk pekerja. Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari malapetaka di negara ini Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu tetap melimpah, dan perluas dan perbesar juga wilayah Eropa ini sebagai jadi wilayah kasih Tuhan yang baik. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Eta Maluku, silakan. Berdoa untuk Amerika. Bapak di dalam surga, puji syukur Tuhan, kami kembali hadir ke hadirat-Mu Tuhan. Secara khusus hamba Anda mendoakan Amerika Tuhan, Presiden Joe Biden, Kamala Harris, dan kabinetnya Tuhan, berkati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, di dalam segala kebijakan yang mereka ambil, biarlah kebijakan yang datang daripada Tuhan saja Tuhan. Segala pergumulan 50 state saat ini Tuhan, yang sedang ramai mengenai rasisme, Tuhan jamah agar masyarakat Amerika lebih dapat mengasihi sesama Tuhan. Tidak ada lagi kriminalitas antara mereka yang merasa sebagai Amerika asli dan pendatang Tuhan. Tuhan, kami mendoakan agar juga pemimpin Amerika di dalam pengaruhnya di dalam dunia, khususnya dalam peperangan antara Israel dan Palestina hari ini, biar mereka juga Tuhan jamah, agar kebijakan yang mereka keluarkan bisa menjadi sesuatu yang dapat mendamaikan. Walaupun kami yakin Tuhan, nubuatan-Mu hanya bisa terjadi apabila Tuhan Yesus sendiri yang datang sebagai juru damai. Tapi kami berharap Tuhan agar efek dari ini semua tidak membuat kekacauan yang lebih luas, tapi Tuhan boleh jamah agar Israel boleh bertenang dan boleh mengatasi persoalan ini dengan lebih hikmat Tuhan. Kami mendoakan juga masyarakat Indonesia di Amerika Tuhan di dalam pencarian kehidupannya yang telah hidup di Amerika ini Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, biarkanlah anak-anak kami dapat tumbuh, berhasil, dan di dalam perantauan ini dapat menjadi contoh bahwa kami boleh ada karena Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Ya, Senior Hendro Firleso, silakan. Mikrofonnya mati lagi. Pak Hendro, mikrofonnya mati. Mikrofonnya mati lagi. Ya, silakan. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah ini Tuhan, kami mengucap puji syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa.
Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara segar milik-Mu Bapa. Dan kami juga mengucap puji syukur Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Bapak, begitu besar anugerah kasih-Mu kepada kami semua. Dan Engkau memberikan perlindungan kepada kami semua Tuhan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami dan Engkau melindungi Indonesia sehingga pandemi ini tidak berkembang dengan pesat. Sekarang masih ada Tuhan dan kami percaya. Kami hanya berlindung di dalam perlindungan-Mu, di dalam tempat saya kami berlindung. Bapa, kami juga memohon kepadamu, Bapak, Engkau berkati Indonesia, Engkau berkati pemimpin kami, Tuhan, berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, TNI dan Polri, Tuhan, dan juga kepada wakil-wakil rakyat, kepada semua yang memegang di bidang hukum juga. Kami percaya Tuhan yang mereka yang beriman kepadamu maupun yang belum beriman kepadamu Bapa. Kami percaya mereka mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa berkhidmat Tuhan, memberikan apa yang benar buat rakyatnya Tuhan. Supaya rakyatnya ini bisa damai sejahtera. Kami percaya Tuhan Presiden Jokowi sekarang sedang bekerja keras dengan keadaan Indonesia yang sampai detik ini belum menentu Tuhan. Dalam arti belum tenang keadaannya Tuhan. Karena banyak gangguan, selain untuk di dalam negeri sendiri Tuhan, banyak mereka-mereka yang ikut campur tangan urusan yang ada di negara lain. Bapak, Kau berikan kepada Pak Jokowi supaya dia bisa memerintahkan kepada jajarannya untuk bekerja dengan benar. Dan kepada TNI dan Polri Tuhan, supaya Kau jamah mereka. Yang apalagi sekarang yang mereka sedang berkonflik di Irian atau di Papua Tuhan. Kau berikan hikmat supaya mereka betul-betul mereka efektif. Apa yang harus dilakukan? Supaya mereka tidak membabi buta. Kami juga mendengar kabar Tuhan hanya beberapa daripada separatis atau KKP yang berhasil dilumpuhkan dan ditembak mati. Untuk rakyat sipil kami mendengar semua Engkau lindungi Tuhan, tetap berikan perlindungan kepada mereka semua yang tidak tahu menahu Tuhan. Kau berikan mereka roh keberanian, roh kesabaran. Dan kami percaya Tuhan, untuk daerah lain seperti di Poso, Bapak, Engkau angkat semua mereka-mereka yang mempunyai hati terintimidasi. Berikan mereka kemerdekaan, Tuhan. Hamba tahu, Tuhan, dari saudara-saudara kami yang ada di sana, yang ada di pinggir hutan, dan ada di pinggir sungai, Tuhan, yang jauh daripada pemukiman mereka merasa terintimidasi, Tuhan. Dengan adanya teroris yang setiap saat dapat muncul dan membunuh mereka. Bapak, semua hukuman, semua berkat itu adalah hak-Mu, Bapak. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di sana, Kau berikan perlindungan, kekuatan, keberanian, supaya mereka bisa mempunyai hikmat, seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, dan juga Kau berikan kepada daerah lain seperti NTT yang sekarang sedang melakukan pemulihan. Engkau berkati Bapak Leskodat sebagai Gubernur NTT, supaya merintahkan jajarannya, supaya mereka tidak korupsi, supaya pemulihan bisa cepat terjadi, Bapak. Dan juga kepada Jawa Timur, yang kemarin juga terkena gempa bumi, Tuhan. Kau berikan mereka roh takut akan Engkau, supaya mereka betul-betul mempergunakan dana untuk efektif, untuk kembali membangun Malang khususnya dan sekitarnya. Bapak, kami juga percaya, Tuhan, Engkau berkati seluruh rakyat Indonesia. Kami merasa, Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah Kau curahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, Tuhan, supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera. Bapak, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan. Nama yang Maha Agung, nama yang selalu kami permuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Ibu Ana akan melanjutkan permohonan doa. Nanti ada Ibu Lisbeth ya, siap-siap berdoa buat ini ya, anak yatim. Dan Ibu Lisbeth masih di sini ya. Tadi saya sudah minta. Oke, nanti setelah
Ya, lanjutkan list doa. Ibu Lisbeth melanjutkan untuk anak yatim dan single parent. Silakan. Tuhan Yesus, Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Kembali kami membawa agar Nanti Ibu Lisbeth berdoanya nanti setelah Ibu Ana. Ya, silakan Ibu Ana dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Munarti Tuhan. Tuhan, agar rumahnya bisa terjual atau dikontrakan Tuhan dengan harga yang bagus. Juga untuk Ibu Tatik Kudarto Tuhan, Ibu dari Bapak Andreas C. Yang sekarang lambungnya semakin membaik Tuhan. Tuhan sempurnakan Tuhan kesembuhannya Tuhan. Juga untuk Bapak Bimo Cakra Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya dan karirnya Tuhan. Supaya semakin berkembang dan bisa meningkat Tuhan karirnya Tuhan. Dan juga untuk Ibu Elsie May Tuhan. Yang hari ini akan bertemu dengan kliennya Tuhan, berkati agar yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Juga untuk Ibu Nana Tuhan yang anaknya ada benjolan di kepalanya Tuhan. Kau jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan Ibu Lisbeth, mikrofonnya dinyalakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kasihi dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan jaminan keselamatan kehidupan yang kekal pada kami yang percaya kepadamu. Kembali kami membawa pokok doa kami Tuhan, khusus para anak yatim piatu Tuhan, di mana anak-anak ini Tuhan, di dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, mereka sedang kehilangan arah Tuhan. Kami hanya berdoa kepadamu Bapa, biarlah Engkau yang menjadi ayah buat mereka, ibu buat mereka Tuhan. Mereka anak yatim piatu Tuhan, baik mereka yang masih ada orang tuanya, ibunya atau ayahnya, ataupun mereka yang sedang dalam mengalami suatu penderitaan karena bencana alam Tuhan. Mereka yang tidur di pinggir jalan, mereka yang tidur di pinggir emperan toko Tuhan, mereka yang kehilangan arah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus-Mu yang tuntun mereka, anak-anak yatim piatu ini Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Tuntun mereka Tuhan ke jalan yang benar. Di dalam pergaulan mereka Tuhan. Di dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yayasan. Kami berdoa untuk setiap panti asuhan. Kami berdoa untuk setiap para donasi yang membantu memperhatikan anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terisolir Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka, anak para panti asuhan ini Tuhan, para donasi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, supaya mereka di dalam mengelola anak-anak panti asuhan ini Tuhan, ada berkat Tuhan turun atas mereka, ada kasih Tuhan turun atas mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kehidupan yang layak Tuhan, seperti layaknya anak-anak seusia mereka Tuhan. Biarlah mereka juga di dalam masa pendidikan mereka Tuhan, Engkau memberikan Tuhan jalan keluar supaya mereka mengerti, memahami Tuhan, kasih Tuhan, supaya para anak yatim piatu ini Tuhan Yesus, mereka mempunyai fondasi yang kuat, yang teguh, dasar iman yang teguh, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah masa hidup mereka, pertumbuhan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak terang, mereka boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk teman saudara kami Tuhan, mungkin tetangga kami siapapun mereka Tuhan, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Mereka mungkin sedang membutuhkan Engkau Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, berikanlah Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Teriakan mereka, hati kecil mereka kepadamu Tuhan. Lawatlah mereka ya Bapa. Untuk para anak-anak
yatim piatu ini Bapa, kepadamulah kami hanya menyerahkan masalah persoalan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menolong mereka akan setiap kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk single parent Tuhan, untuk tetangga kami, teman kami, saudara kami Tuhan, yang dekat maupun yang jauh Tuhan, dimanapun berada. Tuhan Yesus, untuk menjadi single parent bukan hal yang mudah Tuhan. Untuk membina suatu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjadi kepala keluarga rumah itu, Tuhan, sia-sialah semua Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk single parent dimanapun berada Tuhan, saudara kami, tante kami Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan, berikanlah roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan di dalam menjadi orang tua sebagai ayah atau sebagai ibu, mereka mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan di dalam merawat, mendidik anak-anak mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, masalah ekonomi, apa yang mereka butuhkan, masalah kebutuhan hidup mereka Tuhan. Kami percaya Engkau punya banyak cara untuk menolong mereka Tuhan. Kami hanya menyerahkan untuk kepadamu Tuhan, setiap single parent Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus menyertai mereka ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah semua single parent ini terus memuliakan Engkau, terus menanamkan pada anak-anaknya untuk datang kepada Engkau, terus menyembah Tuhan karena di dalam Engkau adalah Tuhan Yesus, Engkau adalah pohon kehidupan kami. Engkau adalah pohon pengetahuan buat kami semua. Kami banyak belajar dari-Mu Tuhan. Kami mencoba untuk berusaha sebaik mungkin Tuhan. Untuk kami terus mengikuti karakter seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya single parent tetap bersukacita di dalam Engkau, karena Engkau terus melawat mereka, terus memberkati mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi doa dan pengharapan mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Bapa, kiranya perkenanan-Mu terjadi dan biarlah doa kami Engkau menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Pak David Leo, silakan membawakan satu pujian lagi, lalu Pak HW akan menutup di dalam doa. Silakan Pak David Leo. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Ya, haleluya. Ya, Pak HW, ya silakan.
Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha kuasa, maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya dan yang mengasihi dia. Bapa, dengarlah doa-doa kami, berilah telinga kepada doa hamba-hambamu ini yang takut, yang rela takut akan nama-Mu. Biarlah hamba-Mu berhasil hari ini untuk melakukan tugas-tugas kami semua. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudara kami, famili-famili kami, agar mereka juga bisa, yang belum menerima Engkau, bisa menerima Engkau. Dan kami juga boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Karena Tuhan, jauhkanlah kami daripada kejahatan. Tuhan, hamba juga mengucap syukur untuk Pak Paul, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati dia, Tuhan pimpin dia, Tuhan tolong dia. Biar Roh Kudus selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang belum percaya akan Engkau, terutama yang di Indonesia, mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah segala kelakuan dan hidup kami menjadi terang bagi mereka yang kegelapan dan menjadi garam bagi mereka yang tawar hati. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dalam kasih, yang ada di live Zoom, di live YouTube, kapanpun Anda mendengarkan, kalau engkau percaya, engkau akan menerima berkat Tuhan ini. Yebarika Adonai wa Yismarika, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai benawe eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas dan halo Jeremia. Luar biasa Jeremia. Amin. Haleluya. Amin. God bless you. Nanti malam kita jam 8 ada Ibu Koni Rahakundini dengan Pak Junias duet ya. Kita masih bicara tentang alutsista, tentang korupsi alutsista, tentang temanya itu ya kita bawa, tapi tetap dalam topik Pancasila dan kebangsaan ya. Haleluya. God bless you. Titip promo Pak Paul. Ya. Buat saya itu saya baru ngeluarin tadi itu YouTube Pak. Baru launching satu aja. Oke. Oh, YouTube-nya Pak Hendro. Ya, teman-teman kalau yang mau bikin YouTube sendiri, kasih tahu saya semua ya, nanti kita promoin ya. Kita promoin biar cepat naik subscribernya ya. Cut semua yang bagus-bagus punya saya, jadikan konten Anda sendiri, tapi terus bilang sama saya, nanti kita promoin sama-sama. Ya, kita namanya ruang tolong menolong, kita akan sama-sama Anda memviralkan, maka misi dan visi ini tercapai, dan Anda sendiri juga daripada yang terutama yang ini lagi masa-masa pandemi ini kan lagi susah semua ya. Ayo semangat bikin YouTube. Ada, saya punya tuh Pak. Gimana? Saya punya ada. Nanti ya, saya nanti malam bilang ya, nanti malam sekali bilang sama saya, nanti malam kita promoin satu-satu tuh teman-teman. Di ini ya, dimasukkan ke live chat, Pak, tolong promoin YouTube ini, tetapi harus ada kontennya saya. Iya. Tapi nggak gampang juga Pak, ternyata kan membutuhkan waktu ya. Itu kalau ini kan saya pakai Hendro Firleso, saya launching itu dengan Pak Paul. Saya kasih judul makanya Malaikat Penyelamat Nabi ke-26. Pastor Yosef Paulchan. Nah ini kan. Amin. Di bawahnya dengan judul Pak, jeritan double minoritas di Indonesia. Wah ini keras. Ya, makanya nanti malam kita promoin Pak. Nanti malam itu kan live ini ada Ibu Koni. Biasanya kalau live yang aneh-aneh gitu bisa sampai 8.000 viewernya. Ya kan? Oke, God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti malam kita umumkan sekalian. Yesus semuanya.